Ini kan dari kali ini konten itu soal sejarah di Banjar dan kisah gitu. Sekarang saya mau tahu juga cerita-cerita Pak Sari kayak gimana sih di awalnya? Sultan Suryamsa ini kan beliaunya adalah salah seorang raja Banjar yang pertama-tama. Ada dua raja Banjar yang pendahulu. Oh, belum Islam juga. Masih Hindu Harinan, tapi ada dua kaitannya di sini. Yaitu yang kedua. Ini awal kerajaan Banjar ini adalah di Margasari. Margasari itu buat Di daerah Rantau. oh rantau. Nah, kerajaan Banjar pertama Ini boleh ada habis. kerajaan pertama yang istilahnya kerajaan pertama-tama kerajaan Banjar ya di Margasari itu yang namanya rajanya Untuk nikah. Tapi ini mau memotong saya mau nanya aja sih kayak masih kan. Jadi kerajaan pertama yang istilahnya ya kerajaan pertama-tama kerajaan Banjar ya di Margasari itu yang namanya rajanya Empu Jatmika. Empu Jatmika. Ya. Tapi ini mau memotong Kan, Bapak. saya mau nanya aja sih kayak masih kan sebenarnya kalau kerajaan Banjar ini sebenarnya dari Banjar aja kah sendiri atau misalnya itu pendatang sebenarnya dari kerajaan-kerajaan lain? Nah ya itu nanti ada ceritanya. Oh ada juga ya, saya dulu denger dulu kayak gitu. Jadi kerajaan Banjar awal-awal ini itu di Margasari namanya Empu Jatmika rajanya melahirkan Empu Mandastana dengan Empu Lambung Mangkurat. Nah sejak Empu Lambung Mangkurat ini dipindahkan pulang ke Amuntai. Jadi di Amuntai itu karena Empu Lambung Mangkurat ini kalau dia mempunyai anak laki-laki meminta anak dari kerajaan Majapahit dari Jawa juga. Jadi kerajaan Majapahit dipinta anak sana yaitu Pangeran Suryanata namanya. Suryanata. Jadi Suryanata ini dikawinkan dengan orang kita sini, orang Banjar. Jadi dikawinkan sama orang Banjar sini yaitu Putri Junjung Buih namanya. Jadi Putri Junjung Buih itu kawin dengan Suryanata, melahirkan Surya Gangga, Surya Wangsa sampai ke kakeknya Sultan Suryamsa ini. Itu ceritanya. Jadi setelah di Amuntai tadi itu rajanya tadi Suryanata dikawinkan dengan orang Banjar sini yaitu Putri Putri Junjung Buih dikawinkan melahirkan dari Surya Wangsa Surya Gangga sampai ke kakeknya Sultan Suryamsa ini. Sultan Suryamsa ini sebelum masuk Islam nama beliau adalah Pangeran Samudra. Oh, Itu belum Islam. belum Islam. Setelah itu sampai ke dari Amuntai dipindahkan lagi kerajaan ini ke negara Daha. Negara Daha itu di daerah Kandangan. Oh, Di daerah situ-situ juga ya. Oh. Di daerah situ-situ juanya terputar-putar. Akhirnya rajanya itu ya kakeknya Sultan Suryamsa yang bernama Soekarama. Jadi Soekarama ini melahirkan Galuh Intansari dengan Jaladewa. Jaladewanya bertapak ke hutan, Galuh Intansari tertinggal dikawinkan dengan sepupunya juga yaitu Mantri Jaya melahirkan Pangeran Samudra. Akhirnya Pangeran Samudra ini dari kerajaan Daha bergejolak karena ada titah dari Soekarama, wah nanti kalau aku kededa lagi Pangeran Samudra ini adalah menggantikan aku sebagai jadi raja. Karena Soekarama ini ada juga mempunyai anak selir di daerah di negara Daha sana. Otomatis karena Soekarama ini menitahkan anak ini juga rasa ya aku ini anak juga tapi anak selir. Sedangkan Soekarama ini adalah menghendaki dari anak permaisuri. Anak permaisuri ini ya Galuh Intansari dengan Jaladewa. Jaladewanya
bertapa ke hutan kada tahu lagi tertinggal galuh intan sai ya dikawinkan dengan Mantri Jaya tadi, Raden Mantri Jaya melahirkan Pangeran Samudra yaitu Sultan Suryansah. Di negara Daha itu hendak dibunuh Sultan Suryansah ini, Pangeran Samudra ini hendak dibunuh oleh memarinanya juga. Pemarina tuh. Memarinanya paman. Oh, paman. Pamannya mau membunuh karena tadi paman ini adalah anak dari Soekarama juga tapi bukan permaisuri. Oh, iya. Akhirnya mamanya ini menyelamatkan, dibawa ke Banjar sini. Tempatnya ada di daerah Anjir sana, tepatnya pertama-tama beliau masuk di sini, dibesarkan di sini. Itu sejak kecil beliau di sana dibesarkan, diberikan suatu ilmu kedikjayaan segala macam sampai beliau dewasa dijadikan raja di sini. Diangkat jadi raja adalah berkembang di sini raja. Pamannya tadi tahu ada kerajaan diserang oleh pamannya. Karena beliau ini membentuk kerajaan baru, karena punya pasukan, akhirnya beliau kalah. Kekalahan beliau ini dengan ada hikmahnya. Akhirnya beliau ini kalah. Yang namanya kalah ini terpaksa kita mengungsi. Iya. Mengungsi ke daerah Pulau Jawa, mencari juriatnya itu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu kan di abad ke-11, sedangkan beliau di abad ke-15 ke sana. Sudah berapa tahun? 400 tahun. Ada lagi ketemu kerajaan Islam pertama yaitu kerajaan Demak. Akhirnya beliau di sana mendengarkan segala macam taujiah segala macam. Orang sana juga berjanji apabila ikam istilahnya hendak minta bantu kerajaan ini kita menyelesaikan dari kerajaan Demak harus satu akidah. Akhirnya beliau masuk Islam. Itu untuk versi di sinilah, versi di Queen sini. Versi lain kami tidak tahu, banyak versi lain. Versi lainnya segala mistik-mistiknya banyak ada kami. Mistik-mistik. Tapi kalau mistik wajar nggak sih Pak? Tapi kan istilahnya kan zaman sekarang ini orang berpikir. Oh, ya. iya. Jadi akhirnya beliau di sana, konon kabarnya 3 bulan di sana mengabdi dengan kerajaan Demak. Akhirnya beliau memeluk agama Islam. Orang Demak itu berjanji ingin merebut kembali kerajaan di sini. Akhirnya dari kerajaan Demak membawa pasukan untuk merebut kerajaan kembali di sini, dipimpin oleh salah seorang ulama besar dari kerajaan Demak yaitu Hatip Dayan. Hatip Dayan ini adalah seorang ulama besar di samping sebagai ulama besar, dan beliau ini adalah ahli strategis mengatur perang. Akhirnya pulang ke Banjar sini Sultan Suryansah tadi dengan pasukan kerajaan Demak direbut kerajaan sini. Akhirnya dapat dia merebut. Akhirnya dapat dia merebut. Berkembang kerajaan Islam pertama yaitu rajanya Sultan Suryansah. Guru beliau adalah Hatip Dayan dari kerajaan Demak. Sekalian guru, sekalian mengatur strategis perang. Akhirnya berkembang kerajaan sini, jadi Sidin menyebarkan agama Islam ke seluruh Kalimantan. Kalimantan kita tahu cuma satu, Borneo Bahari. Iya betul. Jadi Sidin mengajar ini bukan di Kalimantan aja, sampai ke Brunei Darussalam, Sarawak, Sabah, Malaysia. Apa sebab? Biasanya sering orang sana ke sini mencari datuknya katanya. Kemungkinan Sidin berdakwah, mungkin kawin, mungkin ada meninggal anak. Kita sering jaga di sini, kita tanya dari mana Pak? Dari Sarawak. Saya mencari pedatuan saya juga ya, Sultan Suryansah. Kan beliau kawin ada anak. Saja kan orang alim dulu kan bukannya untuk menghindari perzinahan kan baik nikah. Iya betul. Nah, lain di agama Kristen satu aja cukup, tapi lain-lain bisa aja ya. Nah, kalau kita kan yang namanya orang Islam ini ya menghindari itu, akhirnya beliau di Sarawak, Sabah, Malaysia, Kucing itu, di Brunei Darussalam, bahkan di Brunei Darussalam sering ke sini mencari pedatuannya juga. Tanya saya cucunya juga, saya juriat dari Sultan Suryansah, kemungkinan besar ada anak juga di sana. Memang ceritanya. Akhirnya singkat cerita beliau ini jadi raja
dari tahun 1526 sampai tahun 1546. Beliau tidak ada lain, tidak bukan mengajarkan agama Islam aja, berdakwah Islam aja. Akhirnya beliau meninggal pada tahun 1546, digantikan oleh anak beliau yaitu Pangeran Rahmatullah. Tidak ada lain, tidak bukan menyebarkan agama Islam, mengganti abahnya, mengganti orang tuanya. Nah, akhirnya beliau meninggal digantikan oleh anak beliau tahun 1546 sampai tahun 1570, menyebarkan agama Islam di seluruh Kalimantan juga. Akhirnya pada tahun 1570 itu meninggal pula, digantikan oleh anak Pangeran Rahmatullah yaitu Pangeran Hidayatullah. Jadi berjenjang aja lah. Akhirnya mengajarkan agama Islam sampai tahun 1590 digantikan oleh Musta'im Billah, buyut dari Sultan Suryansah. Sejak Musta'im Billah itu Belanda datang ke sini, hanya menyebarkan agama Nasrani juga. Nah, jadi yang namanya orang Belanda ini kita tahu, nah kayak apa caranya, yang harus kau makali dihancurkannya kerajaan di sini, luluh lantak. Karena kebanyakan di Kalimantan ini istana itu dari kayu, mudahnya berbakar semua. Makanya nggak ada sisanya. Tidak ada sisanya lagi. Yang kita duduki ini hanya bangunan candi dulu. Ini candi nih, tapi karena istilah Seden masuk Islam, diadakan candi, dibikin pemakaman beliau. Singkat cerita, akhirnya Musta'im Billah tadi memimpinnya, diserang oleh Belanda, kalah pulang Musta'im Billah, mengungsi ke daerah Kayu Tangi, sekarang kita kenal dengan Martapura. Martapura dulu Kayu Tangi. Dulu Kayu Tangi namanya, sekarang sudah Martapura. Akhirnya di Martapura itu sampai terakhir Pangeran Antasari dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Di Martapura itu 17 pangeran. 17 pangeran, pangerannya redup, orang alimnya ternaik. Karena bininya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu juriatnya di sini juga, cuma bini. Karena Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu ditawari mau jadi haraja, karena beliau tahu bahwa sini orang Jawa aja, kalau ada keturunan aja menjadi orang alim aja. Jadi di Martapura itu sampai 17 pangeran. Pangeran Hamidullah, Pangeran Saidullah, sampai Pangeran Antasari terakhir. Antasari itu waktu itu mau dibunuh Belanda, pergi mengungsi ke daerah Kalimantan Tengah yaitu di Pulau Cahu, meninggalnya di sana. Akhirnya kerangkanya diambil pada tahun, kalau tidak salah tahun 2001, kerangkanya diambil, dimakamkan di Sungai Jingah. Karena beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional orang Kalimantan, orang Banjar. Tadi bawa ke sini. Pulang. Itulah perjalanan kerajaan-kerajaan dulu. Boleh nanya nggak sih? Boleh. Kan tadi banyak nih pangeran sampai 17 tuh ganti-gantian juga. Gantian. Rajanya kenapa nggak ada yang statusnya raja gitu? Dulu ini Raja Banjar pertama cuma pangeran-pangeran aja. Sampai pangeran maksudnya nggak dititahkan jadi raja gitu? Enggak. Ada alasannya nggak sih? Mungkin dulu disinilah kata orang tua kita balik dulu. Sedangkan kita di sini Pangeran Suryansah ini ada juriatnya. Tapi ujar pada tuan dulu cukup 5 aja. Nanti suatu saat kada sesuai dengan kehidupannya. Mungkin orang dulu tuh sudah menebak ada rencana-rencana yang kan banyak aja ini Habib gitu, banyak yang nah itu yang datuk kita di sini kada usah lagi menggelar pangeran, cukup 5 aja sudah cukup, 5 keturunan aja. Alasannya kalau kada sesuai dengan kehidupan akan datang. Banyak yang salah-salah sekarang ini. Orang alim gitu, banyak yang salah-salah. Ya kan? Banyak sih. Nah, itu nang datuk kita di sini memperhatikan untuk masa yang akan datang. Kalau orang alim banyak sini. Paling banyak sih. Karena juriatnya Hatib Dayan. Hatib Dayan ini dibawa dari Demak, dibawa ke sini, dikawinkan, banyak menurunkan juriat-juriat. Jadi apabila orang
Juriat satu dan orang alim banyak. Cucu-cucu beliau banyak jadi orang alim. Itulah perjalanan singkat kerajaan Banjar. Tapi untuk versi di Queen sini, kada tahu versi di lain. Versi di lain tuh ya banyak segala macam itu dan ininya. Ada kami yang dari ini sudah. Tapi ada ditinggalin kayak benda-benda bersejarah gitu? Banyak benda-bendanya. Cuma kami kadang menaruh di museum kalau pindah hilang. Biasa sudah pernah banyak yang hilang. Nah, paksa dibawa ke rumah aja, simpan di rumah. Tapi kalau sudah waktu haulnya itu senjata-senjata keras-keras beliau diampar di sini. Tapi kalau kegiatan haulnya beliau ini sama nggak sih kayak haul besar di Kalimantan lah, kayak kemarin saya sempat lihat kumpul gitu kan. Kalau haul kita di sini ya besar juga, cuma kan cukup bahaul aja. Kalau di sana kan bahaul juga. Cuma yang namanya Guru Ijai ini kan dulu semasa Sidin beliau murid Sidin banyak. Oh iya. Nah, karena sih modern juga udah. Iya modern sudah kan baru berapa tahun, 20 tahun, tahun 2007 kan meninggal. Sudah berapa tahun Sidin dulu memang anak murid beliau banyak. Anak murid beliau ini bukan dari sini aja, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dari Pontianak. Gua pulang dari Tambilahan banyak juga. Gua pulang beliau itu apabila ke rumah beliau adalah misalnya yang dari Jawa. Saya mau kenal guru kumpul, mau haul. Ada duit, kada ada duit, insya Allah ada yang mengasih. Bener. Nah, itu ke rumah beliau. Iya, mau ke rumah ya. Saya baru nyobain juga pertama kali kemarin. Iya, itulah. Iya. Kalau karena terutama dulu anak murid beliau banyak. Yang enggak jadi anak murid ya ikut ke sana juga. Iya, karena kalau saya sih itunya penasaran, mau lihat gimana sih. Kalau kita membanding-banding lawan siapa yang di Jawa juga, Abdan itu kan Sarwani Abdan itu kan bekas guru sekumpul juga. Guru sekumpul juga Sarwani Abdan itu, tapi nggak semewah beliau. Untuk orang mahaulinya seluruhnya orang datang. Iya, hampir satu Indonesia. Iya, satu Indonesia. Iya. Bahkan Orang Arab, orang Yaman segala macam datangan juga. Karena beliau ini, karomah beliau ini di mana-mana ada. Entah bagaimana kita kan tahu Allah Taala aja mengatur kayak. Masjidin di mana ada, dia mengajarkan segala macam. Jadi sampai sekarang masih ada katanya. Allahu a'lam bishawab itu yang mana yang mengalami. Kemarin ada orangnya. Sebelum orang kehaulan itu pasti ke sini. Oh iya Pak. Ya, cerita-cerita. Kita ceritakan seperti di Tambilahan lah. Bapak ke sini apa? Mau jarah ke Guru Sekumpul. Soalnya orang Tambilahan tuh lihatnya sini banyak. Kerjaan Bapak apa? Saya cuma petani aja. Tapi bila sudah saat haul, ada aja duitnya. Ada di mana Allah alam kita kada tahu. Menarik juga sih. Hebat Guru Sekumpul itu. Suara Sidin mantap. Ya, itu Bang, namanya hikmah. Arayan yang di Jawa aja haul nggak ada seberapanya ya kan. Terakhir tuh viral di Jawa, haul parkirnya 50.000 Pak. Di Banjarmasin tuh jangan kan parkir dikasih makan. Pokoknya di Banjarmasin makan sepuasnya, parkirnya kada bayar, segala macam fasilitas untuk kenyamanan para pengunjung. Betul. Diberi. Menarik juga itu. Kemarin sempat lah kesini di Martapura. Iya sempat. Nah, kayak apa? Situ melihat dua pulang. Kalau kita di Jawa parkir aja mahal kan. Di sini tanpa bayar, dijagakan pulang. Ada kehilangan nggak ada. Betul. Itulah karomah beliau. Orangnya pulang Guru Sekumpul orangnya ganteng, berwibawa, suara beliau menggelagar. Itu
itulah kehebatan guru Saud. Orang bila haulan seluruh berangkat ke sana. Seluruh Banjar Kalimantan, seluruh kota Bandia Banjar Masan ini hampir paling yang tertinggal lagi berapa persen gitu. Ramai banget sih ramai. Banyak banget yang bagi makanan di jalan. Saruhani Akdam itu kan guru beliau tapi nggak semewah beliau. Itu kehebatan guru sebenarnya. Orang Arab datang dua. Iya, sampai aku tanya sama orang Jawa, Rian tuh orang Medan ya. Saya kan udah punya duit lalu kayaknya. Sedikit kan lebih duit lalu. Setelah saya mau berangkat, saya ada orang datang ke rumah saya mengasih duit. Nah, duit berangkat ke sana kan. Jadi aneh-aneh juga sebenarnya. Tapi itu orang-orangnya aja percaya kadang-kadang. Cuma yang mengalami itu bilang sama kita kemarin, sini dia cuma naik sepeda. Iya. Dan di sini makan kalau dipikirkan berapa hari aja makan dikasih. Sama sampai aja makan. Sekenyang-kenyang. Kenyang banget sih. Itu sampai saya harus nolakin. Iya, keistimewaan beliau. Di Jawa kan kita melihat haul biasa-biasa aja. Contohnya ya Sarwani Abdan itu haul juga. Banyak juga orang kesana. Tapi nggak seramai guru sekumpul ini. Tapi mungkin situ sudah membuktikan. Ketemu juga sih kayak beberapa kemarin ketemu ngobrol sama orang NTT juga kan. Iya. Ya emang kerja sibuk tuh, tapi tiba-tiba sempet aja pergi di situ katanya. Sama orang Goa juga kemarin kayak ketemu orang Goa itu kan ada pemercayaan, tapi beliau mau kesini katanya. Saya kayak dari Goa aja. Saya mau kesini nih mau tahu apa benar atau tidak. Ternyata. Bahkan dan sementara ini makam beliau itu kan ditutup aja toh. Ada dibuka-buka sejak Covid kemarin itu sampai sekarang. Apa sebab? Anak buah beliau itu anak sini itu kemungkinan besar kalau ada yang sirik, terpaksa ditutup. Ya kalau sholat di dekat Raudah itu kan apa-apa dekat makam itu untuk sholat kan. Cuma anak beliau itu berpikir kan kalau sirik katanya macam-macam orang minta segala macam itu nang ditakutkan terpaksa ditutup sampai sekarang ada dibuka-buka. Nah kalau yang di sini ada juga nggak sih Pak yang model-model mau sirik gitu datang sini mau minta apa? Iya itu makanya kalau kami sering sini apabilanya istilahnya ke sini jangan mintalah lawan kuburan, minta lawan Tuhan, memunajat kepada Tuhan, mengambil karomahnya tempatnya di sini karena sini tempat orang suci semua, para wali, raja. Insya Allah berhasil aja apakah yang diminta, tapi meminta lawan Tuhan juga, jangan yang istilahnya yang bukan. Saya baru dua nih Pak berarti kalau di Banjarmasin kemarin awal tahun di guru sekumpul, yang kedua ini bulan Februari di sini. Ya, banyak juga dosen-dosen sering ke sini. Apalagi orang Madura itu mau melaksanakan pekerjaan di sini. Jarah ke sini tuh. Jarah dulu. Iya, jarah ke sini. Apa jarahnya? Terserah bersedia apa, bersedekah Yasin, Fatihah 4 kan. Memohon kepada Allah Taala mudah-mudahan ikamna hidup di Kalimantan Selatan membawakan hasil yang terbaik. Banyak orang di sini. Alhamdulillah katanya bilanya sudah berusaha di sini dengan catatan ya berdoa lawan Tuhan, menemui makam-makam yang ada karomahnya, insya Allah berhasil aja di Banjarmasin ini mencari. Nah, Kalampayan itu juriat dari Sultan juga? Bukan, bini Sidin yang juriatnya. Karena bini beliau itu kan anak, kalau kada salah anak dari Pangeran Hamidullah dan Pangeran Ahmad. Anak Pangeran Hamidullah itu kada ada bisa anak dikawinkan, kada bisa anak lakian dikawinkan dengan Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari. Jadi juriatnya bini Sidin yang ada juriat dari Raja Banjar ini. Kalau Sidin Syekh Muhammad Hasan aja kurang jaba aja, tapi disuruh belajar ke Makkah.
pulang dia jadi orang alim. Banyak dari dia tuh menurunkan juriat orang alim juga. Termasuk guru ijai itu juriat dari Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Gitu. Jadi sebenarnya orang-orang dekat juga. Dekat juga. Guru ijai pulang orang belajar ke sana kemari juga kan dengan keahlian beliau. Jadi wajar aja orang belajar ini istilahnya wajar dapat. Saya juga gitu belajar nih Pak. Tengah mau lihat-lihat, saya tahu juga belajar. Karena itu saya baru ini sih sekali ini. Alhamdulillah. Masjid pertama juga di samping ya? Itu beliau Hatib Dayan yang bikin. Sempat lihat juga. Ada tadi di situ lah. Iya, sempat mampir juga. Nah itu kan kalau kita melihat bangunannya kan seperti di Demak juga masjid itu kan Hatib Dayan yang ngolahnya. Sejak beliau sini sudah berapa tahun Sultan Suryansah di sini membangun masjid. Ya kada semewah itu Bang, dulu kecil aja masjidnya. Berarti ada yang bikin Hatib Dayan berarti. Hatib Dayan itu guru beliau, guru Sultan Suryansah. Ya Pak, saya terima kasih dulu Pak. Saya mau sama sini sebenarnya mau lanjut ke masjid tadi juga, mau lihat-lihat dulu. Iya sekalian kalau mau sholat zuhur. Zuhur. Iya, makanya saya ambil. Terima kasih banyak dulu Pak. Iya. Saya saling dulu Pak. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan berrezekian, sehat walafiat.